Inilah situasi saat api membakar sebuah bangunan yang berbahan dasar kayu yang merupakan bangunan bengkel sepeda motor di Jalan Pelikan Raya, Medan, Sumatera Utara. Banyaknya material yang mudah terbakar serta adanya bahan bakar minyak di dalam bangunan membuat api dengan cepat membakar bangunan. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan langsung menurunkan 3 unit mobil pemadam. Meski pemadaman berlangsung selama 15 menit, namun bangunan bengkel tak dapat diselamatkan. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Saat kejadian, bangunan bengkel ini tengah ditinggal oleh pemiliknya. Pusat informasi kita, itu pelapor menceritakan kalau itu terbakar bengkel kereta, bengkel motor ya, bengkel kereta. Ya, yang mungkin kebakar itu bahan bakarnya di situ. Sebab awalnya kita kurang tahu, tadi kalau keterangan dari warga, itu kebetulan pemiliknya lagi nggak ada. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Camar Haenda. Dan saya Arlista Hadi, pemirsa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang hari ini. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Gara-gara beda pilihan calon presiden, seorang suami di Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, tega menganiaya istrinya. Tak terima dengan perlakuan kasar sang suami, istrinya pun melaporkan ke pihak berwajib. N, ibu rumah tangga ini mendatangi Mapolsek Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau dengan menahan sakit dan amarah. Ia mengaku terpaksa melaporkan suaminya, AP, karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga. N mengaku rumah tangganya memang kerap diwarnai pertengkaran karena sang suami memang merupakan sosok yang temperamental. Namun, korban merasa yang dilakukan suaminya pada hari pencoblosan pemilu lalu sudah keterlaluan. Ia mengaku dianiaya lantaran beda pilihan calon presiden dengan suaminya. Korban dianiaya hingga terluka memar di kepala dan wajahnya. Masalahnya karena beda pilihan aja, beda pilihan pilpres kemarin. Ibu dipukul? Karena Dipukul di bagian mana sih? kepala. Bagian Kalau luka kasat mata dia nampak, tapi kalau melalui keterangan dia dipukul di bagian belah kepala beberapa kali. Menggunakan tangan. Ini semata-mata karena beda pilihan paslon. Kalau keterangan dia sih memang sudah ada permasalahan sebelumnya. Cuman pada saat yang kejadian ini dia bilang kok perkara sepele ini sampai dipukul, maka dia melaporkan. Polisi telah mengambil keterangan korban dan selanjutnya akan meminta klarifikasi dari pelapor, yakni suami korban. Namun, polisi berencana akan memediasi pasangan suami istri beda pilihan calon presiden ini untuk berdamai. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak kuat menanjak, sebuah mobil pick-up bermuatan jagung mundur dan terguling. Kecelakaan ini menyebabkan sopir mengalami luka-luka. Warga bergotong royong mengevakuasi mobil bak terbuka bermuatan jagung setelah mengalami kecelakaan di Jalan Kecamatan Merebet, Purbalingga, Jawa Tengah. Kecamatan Tunggal terjadi akibat mobil tidak kuat menanjak. Sigit, warga desa Cipaku, bermaksud akan mengirim jagung hasil panen ke pedagang di desa Campakoa. Di tanjakan curam, mobil bermuatan lebih dari 3 ton jagung ini berjalan mundur dan oleng ke kiri lalu menghantam sebuah pohon. Kecelakaan menyebabkan lalu lintas di lokasi kejadian sempat tersendat. Kronologinya ini mobil barang ya, muatan jagung, mungkin terlalu berat mungkin ya muatannya, jadi nggak kuat nanjak, pas ditanjakan nggak kuat terus mundur. Akibat kecelakaan ini kondisi mobil ringsek pada bagian depan dan seluruh kaca pecah. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Erdi Purwanto, iNews melaporkan.
Pemirsa, polisi menangkap 5 orang pembobol rumah seorang dosen yang menggasak berangkas berisi emas dan berlian senilai 6 miliar rupiah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku mencairkan aksinya saat rumah dalam keadaan ditinggal pemiliknya. Tim Resmob Polda Sulawesi Selatan bersama Resmob Polsek Rapocini menangkap 3 pelaku pencurian di rumah seorang dosen di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku bernama Ade Reski, 34 tahun, Rahman Arsyad, 36 tahun, dan Asdi, 27 tahun. Tak hanya para pelaku, polisi juga berhasil meringkus penadah barang hasil curian. Kawanan maling tersebut melakukan aksinya dengan membobol rumah korban saat ditinggal pemiliknya. Pelaku menggasak 1 buah berangkas berisi puluhan emas batangan dan perhiasan dengan total berat 4 kg senilai 6 miliar rupiah. Selain menangkap pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti berupa sejumlah emas dan uang dari hasil kejahatan. Mereka melakukan aksinya dengan merusak pintu rumah, masuk melalui depan rumah, kemudian langsung memeriksa rumah, kemudian menemukan berangkas di kamar, terus membawa berangkas itu ke depan rumah dan menghubungi rekannya, kemudian diangkat berangkas tersebut menggunakan kendaraan roda 2. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima kawanan pelaku bersama barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Rapocini guna proses hukum lebih lanjut. Pemirsa, polisi berhasil membekuk pengedar narkoba di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Ya, pelaku mengaku berjualan narkoba untuk kebutuhan hidup. Tersangka berinisial LU, warga desa Sendeng DJ, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, hanya bisa pasrah saat digelandang polisi dari rumahnya. Awalnya tersangka dibekuk polisi di jalan raya yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di rumahnya. Dari rumah pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa paketan narkoba siap edar, serta sebungkus plastik putih berisi sabu. Penangkapan tersangka berawal dari sejumlah laporan warga terkait maraknya transaksi narkoba di wilayah Kecamatan Labang. Kepada polisi, pelaku mengaku berjualan narkoba karena terdesak kebutuhan hidup. Pelaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang berinisial M, warga Surabaya, yang kini ditetapkan sebagai DPO. Dari informasi tersangka diperoleh dari temannya yang ada di Surabaya. Barang ini dijual, dibeli dengan harga 700.000 dan dijual per saset kecil itu ya 450.000 kepada orang lain. Pelaku dijerat Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal yang membawa 50 unit kotak suara dihantam badai di perairan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Sejumlah logistik pemilu yang hendak dibawa ke ibu kota kecamatan basah terendam air laut. Sebuah kapal kayu pembawa logistik pemilu berupa 50 unit kotak suara dihantam badai di perairan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Kapal dengan kapasitas mesin 40 PK gandeng 2 dengan panjang 12 meter ini tidak kuat melawan hantaman gelombang. Akibatnya 50 kotak suara dan peralatan elektronik seperti laptop terendam air laut. Kapal dengan awak 10 orang ini dihantam gelombang besar disertai angin dan hujan, membuat kapal terhempas ke hutan bakau. Tim SAR Mentawai yang menerima laporan langsung menuju lokasi untuk mengevakuasi menggunakan RIP. Seluruh penumpang itu berhasil terevakuasi dalam kondisi selamat di dermaga Saibi. Sementara terkait jumlah kotak suara atau surat suara yang tenggelam setelah dihantam gelombang tersebut masih dalam pendataan KPU setempat. Hari ini sampai saat ini
teman-teman KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai sedang melakukan investigasi seperti apa kira-kira detail kerusakan dan apa-apa saja yang dapat kita informasikan kepada publik. Bahwa ini adalah arus balik ya dari TPS ke tempat pengumpulan kotak suara itu. Tentu jika sesuatu dan lain-lain terjadi di sana, itu kita tetap mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan. Tapi sejauh ini informasi dari Mentawai masih belum dikumpulkan. Jumlah logistik berupa 50 kotak suara dengan rincian 10 kotak suara berisi surat-suara hancur total. Kotak suara hancur namun isinya utuh sebanyak 8 kotak suara. Kemudian kotak suara yang masih utuh 27 kotak. Kemudian 5 kotak suara lainnya hancur total namun salinan formulir C-nya masih utuh. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pengantaran logistik pemilu dari PPS ke PPK di Desa Bontomani, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis. Petugas harus berjalan kaki puluhan kilometer dengan medan yang cukup berbahaya. Petugas harus berjuang seberangi sungai untuk antarkan logistik pemilu di wilayah terpencil di Dusun Makmur, Maros, Sulawesi Selatan. Logistik pemilu pun harus dibawa dengan dipikul dan berjalan kaki sejauh puluhan kilometer. Langkah ini ditempuh lantaran sepeda motor yang seharusnya digunakan rusak di tengah jalan. Selama perjalanan, petugas harus ekstra hati-hati demi menjaga logistik sampai ke PPK. Seluruh logistik hasil pemilu ini lalu disatukan dengan logistik surat suara lainnya yang ditempatkan di kantor Kecamatan Tompo Bulu. Keputusan kita bersama, kita harus lewat sungai karena kalau kita kembali ke Medan itu kita memakan waktu 6 sampai 7 jam. Kendalanya itu Pak, licin, arusnya deras. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemkab Maros, ada 200 petugas TPS dan pengamanan yang tumbang akibat kelelahan. 10 diantaranya terpaksa dirawat di rumah sakit. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Akses jalan belum memadai, petugas KPPS di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan berjalan kaki menggendong kotak suara. Mereka harus menembus hutan belantara menempuh perjalanan sejauh 44 km. Seperti inilah perjuangan petugas KPPS di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan dalam mengawal dan mensukseskan pemilu 2024. Dikawal oleh pihak kepolisian, mereka terpaksa berjalan kaki sambil menggendong kotak suara hasil pleno, naik turun gunung menembus hutan belantara sejauh 44 km selama 1,5 hari. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, kotak suara ini akhirnya sampai ke perkampungan, kemudian diangkut dengan sepeda motor menuju kantor Kecamatan Seko. Proses pengangkutan dilanjutkan dengan sepeda motor menerjang akses jalan yang terjal. Selesai melaksanakan pleno tingkat kecamatan, kotak suara akan diterbangkan kantor KPU Luwu Utara yang ada di Masamba menggunakan pesawat perintis Susi Air. Setelah selesai melaksanakan tugas pengamanan sekaligus pengawalan kotak suara pemilihan pada tanggal 14 Februari 2024 yang mana hasil pemungutan suara telah berada semua di kantor PPK Kecamatan Seko. Diketahui surat suara ini berasal dari Desa Tirobali, Dusun Buah Kayu. Desa ini merupakan salah satu daerah terjauh dari ibu kota Kabupaten Luwu Utara dan hanya bisa diakses dengan berjalan kaki. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Akibat kelelahan dan penyakit bawaan atau komorbid, sejumlah petugas KPPS dilaporkan meninggal dunia. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, terdapat 27 petugas KPPS yang meninggal selama pemilu 2024.
tangis keluarga pecah saat jenazah Wagiman, warga Dusun Siruatang, Desa Tunggilis, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, hendak dikebumikan. Korban yang bertugas menjaga TPS 15 tersebut meninggal dunia diduga akibat kelelahan karena berjaga hingga 2 malam penuh tanpa istirahat. Sebelum meninggal, korban sempat muntah-muntah hingga dibawa ke klinik, namun nyawanya tak tertolong. Beliau sangat lelah banget, nggak tidur 2 malam ya, dari pas malam tawong sampai hari penghitungan beliau nggak tidur sama sekali. Pas siang antusias banget, beliau izinnya pas subuh-subuh yang sangat muka lelah. Duka mendalam juga dialami keluarga Didik Wahyudi, pria 54 tahun, ketua KPPS TPS 7 Desa Salakan, Kecamatan Teras, Boyolali. Korban bertugas mulai dari pemungutan suara hingga selesai penghitungan pada Kamis dini hari. Setelah penghitungan, ia sempat mengeluh sesak nafas dan lemas hingga sempat dirawat di rumah sakit. Kalau dari medis sendiri, Bapak kecapean. Kalau dari dokter sendiri bilang, Bapak ngempet sakit, gitu, seperti itu. Jadi ngempet sakit dengan kondisi yang seperti itu, kemudian jantung Bapak yang lemah, untuk pemompa darahnya ke tubuh juga kurang baik, jadi drop, kemudian sampai itu. Hal serupa juga terjadi pada Ahmad Zain, 53 tahun, anggota KPPS dari TPS 62, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ia dinyatakan meninggal dunia setelah menjalankan tugas selama lebih dari 24 jam sejak tanggal 14 hingga 15 Februari 2024. Menurut warga setempat, korban memang sedang kurang fit namun memaksakan diri menjalankan tugas. Belakangan diketahui dari hasil uji laboratorium, korban terindikasi memiliki gangguan paru-paru. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral sebuah video menunjukkan sejumlah remaja mencoblos surat suara secara massal di luar TPS. Diduga aksi pelanggaran tersebut terjadi di Kecamatan Omben, Sampang, Jawa Timur. Viral di media sosial, sekelompok remaja di Sampang, Jawa Timur tengah melakukan pencoblosan surat suara salah satu pasangan calon Capres-Cawapres. 6 remaja tersebut membagi tugas, mulai dari mengambil surat suara dan memberikannya kepada temannya untuk dicoblos. Dari 3 pasangan Capres-Cawapres di surat suara, para remaja ini mencoblos paslon nomor urut 2. Pihak Bawaslu Sampang mengetahui beredarnya video ini. Hanya saja pihaknya belum bisa memastikan apakah pelanggaran ini terjadi di wilayah pengawasannya. Sejauh ini pihaknya telah melakukan penelusuran ke lokasi yang diduga terjadi di Desa Pandan, Kecamatan Omben, Sampang, Jawa Timur, termasuk menanyakan kepada penyelenggara dari tingkat kecamatan hingga desa. Ada beberapa orang yang sudah dikonfirmasi, ternyata orang tersebut tidak mengenal orang yang ada di video tersebut. Cuma kami tetap melakukan penelusuran lanjutan, tidak hanya mengambil dari video orang yang diwawancara tersebut. Bawaslu berjanji jika terbukti terjadi pelanggaran, pihaknya tidak akan segan-segan melakukan penindakan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fathur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, sebuah video yang menunjukkan kotak suara di 2 TPS di Sumatera Selatan sudah penuh terisi. Bawaslu setempat menurunkan tim investigasi guna mendalami kasus ini. Sebuah video yang memperlihatkan kotak suara yang sudah terisi sebelum pencoblosan di salah satu TPS di daerah Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan viral di media sosial. Usai menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Sumatera Selatan menurunkan tim investigasi. Dugaan pelanggaran itu ditemukan di 2 TPS Kabupaten Musirawas Utara dan 1 TPS di Musi Banyuasin. Tim investigasi masih mengkaji terkait hal itu bersama Bawaslu setempat dan Panwascam. Dugaan pelanggaran ini terancam hukuman penjara selama 18 bulan dan denda 18 juta rupiah.
Salah satu pemilih mencoblos lebih dari 1 kali, itu akan kita laksanakan pemungutan suara ulang di 1 TPS ya, di Muratara. Nah, yang 1 TPS-nya lagi juga di Muratara, itu lagi dalam proses pengkajian, karena kasusnya berbeda. Nah, untuk Kabupaten Muba, itu tadi sudah hampir final, kita akan melakukan pemungutan suara ulang juga di 1 TPS. Bawaslu Sumsel juga masih membuka posko pengaduan pelanggaran pemilu hingga rekapitulasi selesai secara nasional. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Prabowo 74. Ini memang 74 juga sih, tapi ditambah 8-nya ini. 748. Ya Allah. Ini 118. Prabowo 62. Ini 118, Prabowo 941. Mulai mana? Ketua Harian Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Timur meminta KPU menghentikan sementara penghitungan suara di tingkat kecamatan. Sebelum melanjutkan penghitungan, KPU diminta untuk melakukan perbaikan dan evaluasi pada sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Penghentian sementara ini terkait dugaan penggelembungan suara. Dugaannya kan ini ada sistem yang mungkin sistem ini bisa dibuat sistem sehingga begitu semua masuk sudah langsung dipecah-pecah. Kalau istilahnya teman-teman itu algoritmanya, ada algoritma. Sementara itu di Denpasar, Bali, KPU Provinsi Bali mengakui adanya kesalahan dalam pemindaian formulir C hasil penghitungan surat suara. Kesalahan yang terjadi dalam aplikasi Sirekap akibat pemindaian dari formulir C yang tidak sesuai. Angka tulis manual yang seharusnya ditulis dengan huruf berkarakter digital justru ditulis dengan karakter biasa sehingga sistem tidak bisa membaca secara benar. Terjadinya proses penurunan suara itu karena satu, kesalahan aplikasi membaca tulisan yang dibuat oleh KPPS. Dalam proses lembaran C hasil, nanti saya pandu lagi, saya akan sampaikan. Dalam proses C hasil ada panduan menulis angka yang bentuknya digital, tetapi ada beberapa KPPS yang menulisnya sesuai dengan model tulisan mereka, tulisan angka mereka. Nah, inilah ada kesalahan aplikasi membaca terhadap proses itu. Di Badung, Bali, akibat server Sirekap mengalami gangguan, proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan di Kabupaten Badung harus ditunda. Berdasarkan jadwal, seharusnya rekapitulasi suara di tingkat kecamatan berlangsung minimal selama 4 hari. Namun, akibat kendala teknis, proses penghitungan suara dikhawatirkan tidak selesai tepat waktu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sorotan menyasar pada aplikasi Sirekap milik KPU yang dinilai bermasalah. Selain keluhan KPPS di lapangan, masalah pada aplikasi sistem Sirekap juga dikeluhkan oleh warganet dan koalisi masyarakat sipil. Aplikasi penghitungan suara Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum mendapat kritikan dari banyak pihak. Warganet ramai-ramai mengkritik anomali yang muncul dalam sistem informasi milik KPU tersebut. Pasalnya hasil pembacaan Sirekap terhadap data formulir C tidak sama. Salah satu unggahan di media sosial mengeluhkan perbedaan angka antara aplikasi Sirekap dengan data yang ada di tempat pemungutan suara. Dalam video ini hasil perhitungan di TPS secara fisik angkanya berubah drastis setelah dipindai ke dalam aplikasi Sirekap Pemilu 2024. Keluhan juga datang dari petugas KPPS yang bertugas di TPS 026 di wilayah Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Berdasarkan hasil perhitungan, suara calon presiden nomor urut 2 tiba-tiba melonjak dari 80 suara menjadi 720 suara.
Di halaman pertama dan halaman ketiga saya masih bisa ngedit. Sedangkan di halaman kedua saya sudah tidak bisa untuk diedit dan sudah terekam suara untuk paslon nomor 2 itu 720. Sedangkan untuk perhitungannya adalah sebesar 80 suara. Sengkarut yang terjadi pada aplikasi Sirekap diakui oleh Komisi Pemilihan Umum. Ketua KPU Hasyim Asyari mengklaim terjadi kesalahan konversi pada sistem saat unggahan formulir C dilakukan. Unggahan Sirekap yang hasil konversinya berbeda dengan yang formulir yang diunggah itu, baik itu melalui media sosial, melalui WA, kami tentu saja mengucapkan terima kasih atas segala masukan, catatan, dan sekali lagi tentu kami nanti akan melakukan koreksi-koreksi. Nah, berdasar dan kami juga menyampaikan tadi bahwa sebetulnya di dalam sistem atau Sirekap mengenali bahwa hasil konversi itu ada yang salah atau tidak tepat dengan data dalam hitungan maupun penulisan di dalam formulir yang diunggah itu. Di dalam sistem Sirekap yang ditemukan itu ada 2.325 TPS. Saya ulangi ya, 2325 TPS yang ditemukan antara konversi hasil penghitungan suaranya dengan yang formulir diunggah itu berbeda. Komisi Pemilihan Umum berjanji akan segera mengoreksi kesalahan yang terdapat pada sistem Sirekap agar data jumlah suara yang masuk ke sistem bisa sesuai secara presisi dengan hasil pemungutan suara yang diunggah di seluruh TPS. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait sejumlah permasalahan di aplikasi Sirekap, sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Etikal Politik Sashibullah Mulyawan dan Ketua Pendiri Badan Perkumpulan Profesi Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja. Selamat siang Mas Iwan dan Mas Ardi. Selamat siang. Siang Mas. Baik, saya terlebih dahulu ke Mas Ardi. Mas Ardi, ini sebenarnya bagaimana nih? Apa yang terjadi pada aplikasi Sirekap ini? Apakah ada hacking atau pure kesalahan sistem? Saya tidak melihat adanya peretasan ya di dalam sistem, karena sistemnya itu memang mungkin ya tidak pernah diuji coba kerentanannya, sehingga pada saat dipergunakan ya muncul banyak masalah ya. Biasanya kalau muncul banyak masalah artinya pengujian kehandalan sistemnya itu tidak pernah dilakukan secara optimal. Jadi ini menurut saya itu murni masalah teknis ya. Teknis tidak ada unsur peretasan di dalamnya. Baik. Ya baik, kita ke Pak Iwan. Pak Iwan, apakah bukti Sirekap ini yang terdapat adanya sejumlah kejanggalan ini bisa diajukan untuk gugatan ke MK? Ya, pertama kita harus melihat dulu ya bahwa Sirekap ini kan sistem rekapitulasi pemilu ini kan menjadi satu rujukan utama bagi masyarakat Indonesia ya, untuk melihat bagaimana proses suara itu bisa masuk dan dilihat langsung secara terbuka kepada masyarakat. Lalu apabila kita melihat adanya permasalahan-permasalahan, ini kan permasalahan sebenarnya kita baru melihatnya di media sosial. Artinya bahwa permasalahan ini harus diselesaikan dulu. Siapa yang bertanggung jawab atas permasalahan ini? Apakah KPU sebagai penyelenggara atau seperti apa? Artinya bahwa ketika Sirekap ini menjadi satu rujukan utama masyarakat Indonesia untuk melihat akuntabilitas bagaimana berjalannya pemilu, lalu perhitungan suara dari tingkat TPS dan lain sebagainya, itu harus dipertanggungjawabkan oleh KPU sebagai penyelenggara agar ke depan tidak mereduksi legitimasi dari hasil yang akan dicapai dari pemilu baik Pilpres maupun Pileg. Kalau kita lihat mungkin bisa jadi ini bisa diajukan kepada MK, tapi kan balik lagi dalam sekian nanti balik lagi bagaimana bukti-bukti ini bisa nanti diperlihatkan dalam persidangan seperti itu, Mbak. Baik, saya ke Mas Ardi lagi. Mas Ardi, tadi seperti yang dikatakan Mas Iwan, sebenarnya untuk kesalahan ini kan harus dicari tahu lagi apakah memang benar sistemnya atau cara penginputannya nih dari para petugas. Kalau misalkan kita lihat ini aplikasi Sirekap ini kan sudah ada, apakah memang
sesulit itu petugas KPPS memasukkan data sehingga terjadi kesalahan yang begitu fatal pada saat memasukkan data, Mas Ardi? Ya, tadi saya sempat sekilas mendengar ya bahwa di dalam bimbingan teknis kepada petugas KPPS itu agar menuliskan angkanya secara digital. Nah, ini juga lucu nih, digital bagaimana kalau misalnya inputnya dari tabulasi surat suara yang masuk di kotak suara itu kan harus pakai tangan. Nah, tulisan tangan digital itu yang gimana? Ini kan juga membingungkan ya. Kedua juga banyak faktor ya secara teknis yang mungkin tidak diungkap ya di media sosial karena ketidaktahuan. Ini juga harus kita lihat, ya, kita harus telusuri semua proses dari proses desain aplikasinya ya, pengadaan sistemnya dan sebagainya. Ini banyak parameter yang harus dilihat secara forensik ya. Kalau emang mau mencari masalahnya itu ada di mana, tidak bisa hanya kita melihat sistemnya lemah. Nah, ke sistem lemah itu banyak penyebab ya. Jadi ini memang harus dilakukan audit komprehensif forensik ya terhadap rangkaian proses bagaimana sistem ini dibentuk ya, dari pengadaannya ya, perangkatnya, bahkan di lapangan pun saya juga melihat ya beberapa masukan dari teman-teman di daerah itu petugas KPPS itu menggunakan perangkat pribadi dari HP sama laptop ya yang tidak memiliki belum difilter atau belum pernah dicek kehandalan dan keamanannya. Nah, ini juga jadi persoalan tersendiri ya, sehingga ini perlu nanti Bawaslu saya kira juga udah punya datanya, itu perlu nanti dikumpulkan ya dari masukan masyarakat untuk bisa menuju proses mungkin uji forensik. Nah, ini Bawaslu yang punya kewenangan saya kira. Baik, Mas Iwan, artinya tanpa adanya uji coba aplikasi sebelumnya sehingga bisa salah satu penyebab mengapa hal ini terjadi begitu ya. Kita ke Mas Ardi. Mas Ardi, KPU menyebutkan bahwasannya terus melakukan upaya dan juga perbaikan sistem secara bertahap. Apakah menurut Anda sampai dengan H+4 setelah pemilihan secara serentak di Indonesia ini untuk hal yang dilakukan oleh KPU ini sudah maksimal atau seperti apa? Ini pertanyaan ditujukan pada saya apa Mas Iwan? Mas Iwan. Mas Irwan, silakan. Untuk Mas Iwan. Gimana, bisa diulang lagi pertanyaan tadi? Ya, baik, KPU tentunya sudah menyebutkan bahwasannya sudah melakukan sejumlah perbaikan dan sistem yang dilakukan secara bertahap. Apakah saat ini langkahnya sudah maksimal, Mas Iwan? Iya, kalau kita lihat kan kalau saya melihat dari sisi secara komunikasi politik ya, artinya dengan adanya Sirekap ini kan bisa memberikan kepastian informasi kepada masyarakat bahwa pemilu 2024 ini berjalan secara baik, secara terbuka, dan masyarakat bisa melihat bahwa pemilu ini tidak ada tingkat kecurangan. Namun balik lagi kita melihat bahwa di era post-truth saat ini kita melihat banyak informasi yang beredar di media sosial, terjadinya kecurangan dan lain sebagainya. Lalu dengan adanya sistem Sirekap ini yang akhirnya tidak dipercaya, dalam tanda kutip akhirnya tidak dipercaya oleh masyarakat karena ada kesalahan sistem yang ada di sana. Artinya bahwa ini bisa menjadi celah bagi KPU untuk melegitimasi kepercayaan masyarakat, khususnya apabila nanti presiden yang terpilih diumumkan dan juga nantinya hasil pileg diumumkan, ini bisa mereduksi tingkat legitimasi masyarakat kepada hasil pemilu 2024 kali ini. Baik, ke Mas Ardi. Mas Ardi, tadi Anda sempat sampaikan bahwa untuk pengawasan ataupun evaluasi ini kan Bawaslu yang punya kuasa seperti itu kurang lebihnya. Lantas ini penghitungan masih terus terjadi, tapi kesalahan ternyata masih terus ditemukan. Nah, ini antisipasi yang baiknya dilakukan itu apakah dihentikan dulu penghitungan ataupun penginputan ke Sirekap atau bagaimana, Mas, kalau menurut Anda? Ya, saya rasa nggak bisa sepihak ya. Ini keputusan besar ya, menghentikan dan segala ini harus ada kesepakatan dari semua kontestan. Tidak bisa sepihak ya, semua harus duduk dan ini juga ada proses kesepakatan ini harus transparan kepada publik ya. Karena sekarang sudah terjadi apa yang disebut dengan masalah reputasi terhadap sistem ya. Artinya kita sudah melihat masalah ketidakpercayaan. Nah, ini kan segera harus diatasi dan dikoreksi ya. Nah, ini saya rasa sudah masuk proses yang perlu keterbukaan hati semua pihak ya untuk duduk bareng ya. Prosesnya semua harus transparan dan sehingga ini masyarakat juga bisa
kepercayaan bisa dikembalikan. Nah ini tentunya proses yang cukup panjang prosesnya ya, karena juga ada unsur investigatif audit nanti di dalam proses itu, dan perlu semua duduk bareng dalam satu meja untuk ngambil suatu keputusan bersama. Dengan kata lain, boleh saya simpulkan sebenarnya masyarakat harus sabar dan menanti hasil rekapitulasi secara manual mungkin? Ya tidak ada cara lain karena sistemnya sendiri sudah tidak dipercaya. Sudah tidak dipercaya ya. Manual. Baik. Ya. Baik, terima kasih kepada Mas Ardi dan juga Mas Iwan. Tentunya kita harapkan bersama bahwasanya sesegera mungkin sistem ini segera diperbaiki dan kita bisa segera bisa mendapatkan hasil dari rekapitulasi yang betul-betul sah begitu ya, Arista ya. Baik, terima kasih banyak Mas Iwan dan Mas Ardi. Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Siang. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri pengukuhan 3 guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dalam kesempatan ini Mahfud menyinggung dugaan kecurangan pemilu. Mahfud MD hadir pada pengukuhan 3 guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada 17 Februari 2024. Saat ditemui awak media dalam kesempatan ini, Mahfud sempat menyinggung soal dugaan kecurangan pemilu. Mahfud menegaskan penggugat sengketa pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi tidak selalu akan kalah. Hal tersebut berdasarkan pengalaman Mahfud yang juga pernah menjadi ketua MK. Jadi saya katakan bahwa setiap pemilu yang kalah itu selalu menuduh curang, itu sudah saya katakan di awal 2023. Tepatnya sebelum tahapan pemilu dimulai. Tapi jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah. Sebab memang sering terjadi kecurangan terbukti itu secara sah dan meyakinkan. Ketika saya menjadi ketua MK, MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh. Mahfud menyinggung beberapa sengketa pemilu ketika dirinya menjadi MK. Mahfud menjelaskan saat itu MK menemukan bukti kecurangan pada proses pemilu. Dari bukti-bukti kecurangan tersebut, MK memiliki wewenang untuk mengulang pemilu atau mendiskualifikasi pemenang pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, calon Presiden Anies Baswedan menyatakan bahwa Timnas Amin saat ini tengah mengumpulkan data-data dugaan kecurangan yang terjadi di pemilu. Semua saat ini melakukan pengumpulan dan itu juga anjuran kita kepada semua untuk mengumpulkan semua data-data, fakta-fakta yang kemudian nanti kita akan lihat pemanfaatannya seperti apa. Perlu serius, KPU harus menghormati semua laporan karena kita ingin kualitas demokrasi kita lebih baik. Dan salah satu indikasi kualitas demokrasi baik itu pemilu yang bersih, pemilu yang jujur. Sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan harus ditindaklanjuti, harus dilakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap suara rakyat itu terhitung dan semua aspirasi sesuai pada tabulasi. Prabowo 74. Ini memang 74 juga sih, tapi ditambah 8-nya ini. 748. Ya Allah. Ini 118, Prabowo 62. Ini 118, Prabowo 941. Mulai mana? Pemirsa, komedian Alfian Syah Komeng mengagetkan netizen. Ya, muncul di surat suara DPD Jawa Barat dengan foto nyeleneh. Komeng meraih suara tertinggi pada perhitungan cepat KPU.
Komedian Alfian Syah Komeng atau lebih dikenal dengan Komeng membuat gempar Indonesia lantaran muncul dalam surat suara calon anggota DPD dari Jawa Barat pada pemilu 2024 dengan foto pose nyeleneh. Cukup banyak netizen yang kaget Komeng ikut berkontestasi pada pemilu ini lantaran tidak ditemukan baliho dirinya di sudut-sudut jalan. Namun siapa sangka Komeng ternyata mendapat suara terbesar dalam perhitungan KPU sementara. Berdasarkan hasil perhitungan suara sementara di situs KPU hingga Sabtu siang, Komeng mendapat 1,4 juta suara atau 12,26%. Angka tersebut jauh melebihi calon lain dalam surat suara DPD Jawa Barat. Netizen menganggap Komeng sebagai legend karena dianggap bisa menarik suara banyak tanpa melakukan kampanye besar-besaran serta menggunakan foto dengan pose nyeleneh pada surat suara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di iNews Siang. Karena sejumlah alasan beberapa daerah melaksanakan pemungutan suara susulan. Salah satunya di Tangerang Selatan, ratusan warga antusias menggunakan hak suara mereka di belasan TPS setelah tertunda akibat banjir. Belas tempat pemungutan suara di Tangerang Selatan, Banten serentak melaksanakan pencoblosan susulan. Tempat pemungutan suara yang mengikuti pencoblosan susulan diantaranya dilaksanakan oleh TPS 73 dan TPS 74 Pondok Maharta, Pondok Aren. Pencoblosan susulan dilakukan akibat banjir yang sempat melanda wilayah ini pada tanggal 14 Februari lalu hingga diputuskan penundaan pencoblosan. Ya sudah plong, kita sudah memilih wakil rakyat kita. Kemarin sempat ditunda, jadi baru hari ini bisa nyoblos karena banjir. PSU dilakukan karena ditemukan 4 warga dalam satu keluarga yang memiliki KTP Depok, Jawa Barat dan ikut mencoblos di TPS ini. Padahal sesuai ketentuan, pemilih di luar domisili harus masuk dalam daftar pemilih tetap tambahan. Jadi karena ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Penarukan, kemudian ber-EKTP itu Kota Depok, kemudian ada 4 orang itu memilih di sini. Ada berapa orang itu Pak yang melakukan? Ada 4 orang. 4 orang. Iya, diberikan 1 surat suara. Yang dilakukan PSU adalah untuk suara Pilpres. Tidak seluruh wilayah Indonesia bisa menggelar pemungutan suara serentak karena berbagai alasan. Pencoblosan surat suara ditunda diantaranya karena masalah banjir, kekurangan surat suara, hingga gangguan keamanan yang tidak memungkinkan untuk diselenggarakannya pemilu. Berdasarkan laporan yang telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum, terdapat 668 TPS di 5 kabupaten kota pada 4 provinsi se-Indonesia yang akan berpotensi melaksanakan pemungutan suara susulan. Dari Tangerang Selatan dan Kabupaten Tegal, Nunung Purnomo, Unibar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, langsung saja untuk melihat situasi terkini di tempat pemungutan suara susulan. Sudah bergabung bersama kami Nunung Purnomo di Tangerang Selatan, Banten. Selamat siang Nunung, bagaimana antusiasme warga untuk mengikuti pemungutan suara susulan di sana? Ya, Talita, dapat saya laporkan saat ini saya berada di TPS 73, Perumahan Pondok Maharta, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Ya, hingga kini atau saya dapat melaporkan dari pagi hari hingga saat ini antusiasme warga di Perumahan Pondok Maharta, Pondok Aren yang melakukan pencoblosan susulan ini sangat antusias, begitu. Baik, Nunung, kalau kita bisa melihat di TPS 73 ini sebelumnya sempat terendam banjir. Sebelumnya bagaimanakah distribusi logistik yang dilakukan untuk kotak suara dan juga surat suara, di mana diamankannya sebelum dilakukan pencoblosan hari ini? Ya, untuk kotak suara sendiri memang sebelumnya sudah diamankan oleh petugas KPPS ini ke tempat yang lebih aman dan artinya tidak ada warga atau orang yang tidak berkepentingan untuk suara itu, gitu. Nunung, untuk jam operasional ataupun jam pemungutan suara susulan ini apakah sama seperti tanggal 14 Februari lalu, yaitu dari jam 7 sampai jam 1 siang nanti? Ya, sama begitu. Baik, lantas apa kendala dari masyarakat
Kalau misalkan pemungutan suara hari ini, apakah ada kendala dari warga? Kalau untuk kendala, tadi saya sempat berbincang dengan sejumlah warga, tidak ada kendala. Pasalnya pemilihan susulan ini dilakukan pada hari Minggu atau bertepatan dengan warga yang sedang libur. Begitu, Alita. Baik, terima kasih banyak Nunung Purnomo atas laporannya langsung dari Tangerang, Banten, dan selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, 5 tim sukses calon legislatif mendaftarkan diri ke RSUD Taman Sari Jakarta Barat. Mereka inisiatif mendaftar untuk konsultasi kesehatan mental setelah pemungutan suara pemilu. Lima anggota tim sukses calon anggota legislatif mendaftarkan diri ke RSUD Taman Sari Jakarta. Mereka sukarela mendaftar untuk konsultasi kesehatan mental usai pencoblosan pemilu. Pihak RSUD memberi kemudahan bagi masyarakat, khususnya penyelenggara pemilu yang hendak berkonsultasi. Sejak dibuka, sebanyak 50 orang telah mendaftar untuk mengikuti screening gratis. Jadi kami bekerja sama dengan RS Suharto Herjan Kementerian Kesehatan dan juga dengan Puskesmas Kecamatan Taman Sari itu membuat screening 100 orang. Jadi 100 orang akan dilakukan tes kejiwaan dan stress test dengan menggunakan alat canggih HRV test atau heart rate variability test. Ini biasa dilakukan RS Suharto Herjan dan biasanya biayanya sekitar 250.000 dan ini gratis. Nanti tiap orang akan sekitar 3 menit ya, 3 menit dilakukan rekam gitu ya di tangannya dan nanti akan keluar interpretasi hasil apakah normal atau ada penyimpangan. Pasien akan menjalani perawatan di RSUD Taman Sari bila gangguan mental dinilai ringan. Namun jika gangguan mental tergolong berat, maka pasien akan dirujuk ke Rumah Sakit Herianto Herdian Grogol, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah produsen ban internasional kembali menjadi official tire partner pada event akbar otomotif tahunan Indonesia International Motor Show atau IIMS 2024. Dalam kesempatan ini, merek ban terbesar dan paling diakui dunia juga memamerkan produk unggulan terbaru mereka yang ramah lingkungan. PT Bridgestone Indonesia kembali mengikuti pameran Indonesia International Motor Show atau IIMS 2024 di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Bridgestone merupakan official tire partner di IIMS 2024 sebagai perusahaan ban kelas dunia pada perkembangan dunia otomotif tanah air. Dalam kesempatan ini, Bridgestone memamerkan sebuah karya seni yang baru pertama kali hadir di dunia, bernama Master the Art of Ultra Performance. Instalasi ini juga sesuai tema IIMS 2024 Your Infinite Entertainment. Tak hanya itu, dalam IIMS 2024, Bridgestone turut memamerkan produk unggulan terbarunya berupa Enlighten Product EP300. Untuk Bridgestone sendiri sebenarnya mulai akhir tahun lalu kita mengintroduce produk terbaru kami yaitu Enlighten Products EP300, di mana tentunya dengan produk ini compoundnya diatur di mana pemakaian bahan bakarnya bisa lebih irit, tetapi juga secara power juga tidak terpengaruh. Jadi ini akan memberi kontribusi terhadap lingkungan yang kita harapkan juga ini langkah pertama dan juga langkah selanjutnya dari Bridgestone untuk selalu memfokuskan terhadap sustainability terhadap lingkungan. Bridgestone optimis angka penjualan produknya naik sebesar 5% pada tahun ini, sehingga inovasi terbaru yang menggunakan teknologi ramah lingkungan dapat semakin memanjakan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Rahmat, Sadu Santo Budi, iNews melaporkan. Baik, Camar, ini kalau misalkan sebagai orang Sunda nih ya, pernah nggak makan yang namanya jenang? Oh, pernah, Lista. Jenang kudu saya pernah coba. Terus kalau yang bikin saya suka ya dari jenang itu karena teksturnya sama seperti dodol Garut gitu ya, manis-manis itu sama. Gitu. Wih, jadi lapar nih. Ya. Apalagi tadi habis makan nasi Padang ya. Nasi Padang butuh yang manis-manis. Nah, pemirsa, ini daripada lapar, ini langsung saja kita ke Solo karena ada 15.000 takir jenang yang dibagikan secara gratis, jadi nggak perlu bayar. Wah, ini kesukaan saya nih, selain enak juga gratis ya. Gratis, dan ini dia informasinya pemirsa. Inilah kemeriahan Festival Jenang Nusantara yang digelar di Koridor Ngarsopuro, Kota Solo, Jawa Tengah.
Sedikitnya ada 15 jenis jenang Nusantara ditampilkan dan diperkenalkan kepada warga. Di antaranya jenang pacar, jenang Cina, jenang jali-jali, jenang sagu, jenang mutiara, jenang sumsum, dan masih banyak jenang lainnya. Menurut Heru Mataya, pegiat Yayasan Jenang Indonesia, kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk melestarikan jenang di Nusantara. Ulang tahun Kota Solo yang ke-279, tapi sekaligus mengambil bagio Jumenengan Mangkunegoro ke-10, di mana kita selenggarakan di Pojok Ngasopuro. Ada 15.000 takir jenang dibagikan pada masyarakat dengan tema tahun ini adalah Perekat Rasa Nusantara. Seru sih ya, unik karena banyak aneka macam makanan tradisional, jadi seru aja sih. Ini katanya tadi ada jenang cinta, saya juga nggak tahu, kayaknya dari buah naga juga. Festival Jenang ini sekaligus merayakan hari ulang tahun Kota Solo ke-279 dengan membagikan 15.000 takir jenang secara gratis kepada masyarakat. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Festival Jenang tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di iNews Siang hari ini. Saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @official iNews. Saya Arlista Hadi. Dan saya Camar Haenda pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.